Balik ke sini. Tempat kita di mana tadi? Surga. Saya nggak akan bicara neraka dulu ya. Saya pengen surga dulu. Oh, boleh? Siapa yang mau ke surga angkat tangan? Surga? Baik, Masya Allah. Yang surganya Firdaus? Oh, Masya Allah. Yang bersama Rasulullah? Masya Allah, luar biasa. Yang banyak dosanya angkat tangan? Yang nggak punya dosa angkat tangan? Boleh? Yang sedikit? Agak banyakkan dikit? Banyak? Oh, Masya Allah. Ingat tadi Nabi Adam? Ya, pernah makan buah khuldi? Sedikit aja, keluar dari surga. Ente dosa banyak pengen masuk gitu kan? Masya Allah. Aduh, malam ini agak aneh. Tapi kita harus selesaikan masalah itu sekarang. Baik, yuk yang tadi mau ke surga. Sekarang pertanyaannya, kita petain dulu surga di Quran itu seperti apa. Kebanyakan orang taunya ke surga aja. Padahal surga itu secara umum dibagi 4 bagian. Level yang pertama, surga bersama para nabi, khususnya Rasulullah SAW. Jadi ada surga yang ditawarkan oleh Al-Quran. Itu satu meeting langsung dengan semua nabi. Ya, di Quran surah keempat An-Nisa ayat 69. Level yang pertama, saya sering istilahkan dengan VVIP. Ini bersama Rasulullah SAW dengan semua nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul. Cek sini, fokus. Nabi itu bentuk tunggal, singular, mufrad. Jamaknya ada 2. Jamak itu banyak. Kalau nabinya banyak, tapi tidak mencakup semua nabi, beberapa saja. Maka dijamakkan jadi anbiya namanya. Anbiya. Ada surah ke-21 surah Al-Anbiya. Kenapa disebut Al-Anbiya? Karena di sini dikisahkan tentang para nabi, tapi tidak semua nabi. Sebagian nabi. Kalau ini Anda katakan semua nabi yang pernah hidup di bumi, yang dapat risalah, yang menjadi rasul, yang berdakwah kepada umat, maka jamakkan menjadi an-nabiyyin. An-nabiyyin. India. Nanti ada orang-orang soleh, orang-orang jujur yang tinggalnya dengan semua para nabi di surga. Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah. Itu yang indah. Ada orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah, fadlu minallah. Dan tempat kembali yang terbaik. Ketika ke surga, dia seleting dengan para nabi, semua nabi. Masya Allah. Ada orang masuk surga, bahagia ada. Ditanya, surganya di mana? Di tingkat A. Masya Allah, kamu tahu nggak? Saya bertetangga dengan Habib Fulan. Depannya Kiai Fulan. Di kiri kita, itu ustadz yang dulu sempat kita dambakan berjumpa. Tetangga saya. Yang satu senyum aja. Kalau kamu, di mana surganya? Saya sih, alhamdulillah, tetangga depan saya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Belakang saya Nabi Musa. Kiri saya itu tuh ganteng-ganteng tapi nabi. Kan di Indonesia dulu ada waktu kita nonton ganteng-ganteng serigala. Terus saya tinggalin, saya tobat, saya kerjain amalan. Saya mendapatkan tetangga ganteng-ganteng tapi nabi. Nabi Yusuf. Kanan saya Nabi Muhammad SAW. Semua nabi, rasul jadi tetangganya. Itu level yang pertama. 2, taman surga. Taman surga. Kelas VIP. Di surganya tinggalnya di taman tuh. Antum kan tinggal di komplek yang paling bagus kan dekat taman. Indah. Kemudian dia mendapatkan pelayanan langsung, bukan dari para pelayan surga. Pelayan surga disebut wildanun mukhalladun. Kalau laki-laki beda dari surga. Kalau perempuan, pangeran-pangeran surga. Cantik, gantengnya tak terlukiskan. Jauh sekali dengan apa yang Anda lihat saat di bumi. Kalau dia kemudian Anda haus, dia akan bawakan minuman. Gelasnya bukan yang seperti ini. Ada tulisan Saim N dan setelahnya. Salman. Potong tuh. Ya, Salman. Nggak ada gelas Salman di sana. Ya, yang ada bi aqwabi wa abarika wa ka'sin min ma'in. Gelas-gelas yang diliputi oleh emas-emas dengan perhiasan yang berkilau. Intan-intan, gemintang dan sebagainya. Indah. Berkilau luar biasa. Baru gelasnya. Minumannya ketika diminum hilang haus selamanya. Itu surga kelas biasa. Tapi taman surga, Masya Allah. Akhidhina ma'atahum rabbuhum. Langsung diberikan oleh Allah seketika. Indah. Ada di Quran.
VIP, ini kelas VIP, Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 23. Yang ketiga, levelnya turun di bawah ini. Saya sering istilahkan mungkin juga bisa benar, mungkin juga ada kalimat lain yang lebih mewakili. Misal kelas bisnis. Ya. Ini surganya, tempat tinggalnya seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Segera antum istighfar, introspeksi diri, siap-siap berharap masuk surga. Kami telah siapkan satu surga seluas langit dan bumi. Silakan. Mau lari estafet, lari maraton, macam-macam, mau koprol, ayo. Batasnya sampai seluas langit dan bumi. Antum punya tempat yang biasa, tapi Masya Allah, begitu pulang ke surga seluas langit dan bumi. Kelas nomor 3. Yang 4 kelas ekonomi. Tapi ekonominya surga, gak usah digambarin. Ya, nggak disebutkan seperti apa, tapi kelas ekonomi aja nggak terlukiskan keindahannya. Bahkan antum pengen sesuatu yang saat di dunia langsung ada seketika. Tuh gelas Salman tuh, gelas yang tadi kan bagus tuh. Terus antum pengen. Begitu ada, ya Allah, aku saat kajian minuman itu sebetulnya untuk Ustadz, tapi karena Ustadz nggak minum, aku minum pada saat itu. Terbayang bagaimana saat minum, aku sudah minta izin pada panitia, dan dengan air minum itu semakin semangat aku, ya Allah, untuk mendekat kepada aku, rajin baca Quran. Mohon hadirkan kembali gelas itu sebagai kenangan, ya Allah. Sling! Ada. Gak percaya, silahkan meninggal duluan. Nanti begitu ke surga, lihat. Quran surah kedua, ayat 25. Paling kanan sebelah atas. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha syai'an qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Setiap dia menginginkan sesuatu diberikan. Terus tiba-tiba dia pengen, ya Allah, yang aku ingat pada saat itu, ya Allah, aku ingin dengan itu lagi. Ya Allah, handphoneku yang aku suka bikin status sharing hadis. Ya Allah, aku sharing satu ayat setiap hari. Aku ingin bersama handphoneku lagi. Sling, wa utubihi mutasyabiha. Persis serupa, tidak beda. Baik. Ini. Nah, pertanyaannya sekarang, ini kan setiap 4 urutan ini, itu yang diturunkan lagi nanti ada surga Aden, ada Firdaus, ada macam-macam dan sebagainya. Pertanyaannya, dari sekian ini, visinya seharusnya bukan cuma pengen ke surga. Visi kita sekarang dari 4 pilihan ini, mana yang mau kita jangkau? Antum mau masuk surga yang mana? Baru setelah menentukan level surga ini, turunkanlah amalan itu ke sini. Jadi bentuk amalan harian. Jadi mulainya sebetulnya dibalik, bukan dari dunia dulu ke surga. Surga dulu turunkan jadi amalan dunia. Antum mau masuk surga yang mana dari semuanya ini? Ada 4 turunan. Setiap turunan ada amalnya. Amal ini yang kita turunkan ke bumi, kerjakan amalan itu saat di bumi. Jadi kalau bekerja, pekerjaan kita misalnya arahkan untuk mendapatkan capaian surga kita yang kita harapkan. Kalau belajar, mana arah yang sesuai dengan surga yang akan kita dapatkan. Bikin ini. Nah, dari sekian 4 paparan ini, sekarang level kita mana yang mau dapatkan? 1, 2, 3, 4. Kita sepakat dulu nih. Yang satu angkat tangan. Supaya kita ambil yang mana yang kita bahas. 2. 3. Ada. 4. Masya Allah. Ustaz, gak usah tinggi-tinggi, yang penting ke surga. Pernah ada yang seperti antum di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-14. Ada kayak antum. Ya, ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya, maka dia kemudian berkata dalam riwayat yang sangat singkat, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin basitin yudkhilunil jannah." Pintar. Tahu artinya? Ya, pintar. Ya Rasulullah, tolong ajarkan padaku amalan yang ringan-ringan aja, nggak usah berat-berat, yang penting masuk surga. Hebat, modal sedikit, keuntungan pengen banyak. Prinsip ekonomi luar biasa. Jangan berbelit-belit ya Rasulullah, yang ringan-ringan, yang penting surga. Nabi mengatakan cukupkan dengan yang wajib saja. Allah memfardukan kepadaku sholat 5 waktu. Baik. Allah memfardukan puasa Ramadan. Baik. Ya Allah, nggak ada yang lain? Ya Rasulullah, nggak ada yang lain? Tidak, cukupkan dengan yang itu. Kalau mau kamu kerjakan yang sunnah. Illa anta tatawwa. Fantalaqa, kemudian dia pergi, dia katakan, ya Rasulullah, saya akan kerjakan yang fardu saja dan saya akan tinggalkan maksiat untuk berkonsentrasi mengerjakan yang fardu. Begitu dia pergi, falamman talaqa, kata Nabi, aflaha in sadaqa wa dakhala al-jannah in sadaqa. Ketika dia pergi, Nabi katakan kalau dia komitmen benar dengan perkataannya, masuk surga dia. Tapi surganya yang mana? Di level yang ini. Ya. Tapi syaratnya konsisten dengan yang fardu, tinggalkan maksiat. Nah, tapi kalau antum ingin ambil rumus, kalau bisa jangan seperti yang tadi.
Kalau bisa, supaya effortnya lebih kuat, ambil yang pertama ini, VVIP. Jadi kalau antum nggak nyampe ke sini, nyangkutnya jelas di sini misalnya. Tuh, nggak nyampe sini, minimal sini. Karena effort kita kuat. Di seseorang yang punya cita-cita tinggi akan dimaksimalkan tenaga dia, energinya keluar. Kan rumus gaya juga begitu, F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang gayanya tinggi, keluarnya tinggi. Kalau cuma rendah-rendah, ini cuma kecil, bunyinya kecil. Tapi kalau kencang, kencang keluarnya. Jadi kalau iman kita kuat, level saya yang paling tinggi, maka semua tenaga kita untuk mencapai yang ini nyangkut jelas. Gak nyampe sini, di sini masih untung. Kalau antum kejar yang ini, masalah. Antum nggak cukup, nyangkutnya di mana? Ini masalahnya.